Hai, kali ini Repri dapat 2 HP dari Gadget Mart, Mi A2 dan Mi A2 Lite. Jadi kali ini Repri hanya ingin bikin perbedaan saja buat referensi kalian mau pilih mana antara kedua HP ini sesuai selera kalian. Karena kedua HP ini memiliki banyak perbedaan, walau sekilas sama namanya, namanya sama, hanya beda di LED-nya aja kan. Ingat ya, ini perbedaan bukan perbandingan ya. Untuk dibandingkan juga nggak bisa karena harganya juga jauh. Jadi buat referensi kalian aja biar kalian lebih tahu perbedaan antara kedua HP ini. Dan mohon maaf juga buat komen-komen kalian di YouTube, Repri nggak respon atau nggak ngeladenin, bukan karena sombong ya guys, maaf. Tapi keterbatasan waktu dan kesibukan juga. Kalau ada yang balas mungkin itu manajemen juga, bukan Repri langsung ya. Biasanya kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa mereka konfir ke Repri baru Repri jawab gitu ya. Jadi biasanya bukan Repri yang jawab. Tapi kalau misalnya kalian pengen langsung Repri jawab dan Repri ladenin atau Repri komentarin, itu kalian bisa langsung komen di Instagram Repri aja. Jadi di sana Repri memang Repri standby, namanya Instagram Repri, jelas Repri yang bales. Tapi kalau di YouTube itu bukan Repri. Oke, itu aja. Jadi misalnya kalian komen di YouTube, mungkin itu buat diskusi kalian dengan netizen aja, bukan buat Repri ya. Oke, kita balik ke HP-nya. Untuk desain, kedua HP ini dibilang mirip, ya sekilas mirip. Dibilang beda, ya beda juga. Mirip-mirip beda. Oke, jadi Repri bakal bahas satu-satu persamaannya dulu. Dari segi body, bentuk body itu sama-sama candy bar ya. Kemudian dari segi bahan body itu sama-sama metal. Bentuk kameranya itu persis sama-sama berlensa 2, ada flash di antara dua lensanya. Sama-sama ada stick jari di belakang bodinya. Peletakan tombol volume dan power itu sama-sama di sisi kanan ya. Peletakan baki, slot SIM dan memori itu sama-sama di sisi kiri. Peletakan lubang loudspeaker, lubang charger itu sama-sama di sisi bawah. Dan untuk layarnya itu sama-sama menggunakan 2,5D atau bisa dibilang sedikit melengkung ya. Itu kemudian body dan layar kedua HP ini sama-sama nggak menyatu alias sedikit naik atau menyembul ya. Jadi body dan layar itu nggak nyatu, benar-benar nyatu gitu ya. Kemudian kita bahas perbedaan yang ada pada desain bodinya. Jelas ya, jika bodinya Mi A2 ini lebih tinggi dibanding Mi A2 Lite-nya. Itu terjadi karena style layar ya. Layar yang diusung kedua HP ini berbeda. Untuk Mi A2 itu pakai style layar kayak Infinity Display Samsung. Sedangkan untuk Mi A2 Lite itu pakai style layar berponi. Jadi bezel atas Mi A2 yang bikin HP ini kelihatan lebih tinggi daripada Mi A2 Lite-nya yang lebih mungil. Kemudian dari segi ketebalan HP ada juga perbedaan, dimana Mi A2 Lite itu lebih tebal dibandingkan Mi A2 yang biasanya ya, itu lebih tipis. Kemudian kalau dilihat kamera belakangnya juga berbeda, ketebalannya berbeda. Untuk Mi A2 biasa itu wadah lensanya tuh kayak menyembul lebih tinggi daripada bodinya, sedangkan untuk Mi A2 Lite-nya itu lebih tipis. Mungkin karena layar ini ya, karena bodinya itu sedikit tebal untuk Mi A2 Lite, jadi membuat kamera itu nggak terlalu tinggi, mungkin di situ ya. Kemudian di belakang bodinya itu ada kayak motif garis untuk memperindah gitu ya. Kalau Mi A2 Lite itu ada list aluminium datar mengkilap yang sedikit tenggelam dari bodinya. Sedangkan untuk Mi A2 biasa itu ada motif melengkung seperti antenanya iPhone 7 ya. Dan di bagian belakang bodinya, di sisi bawah bodinya itu terlihat jika Mi A2 itu ada skrup, sedangkan untuk Mi A2 biasa itu nggak ada skrup untuk yang Lite-nya. Kalau yang biasa itu ada skrupnya ya guys ya. Tipe chargernya juga berbeda. Mi A2 itu pakai Type-C, sedangkan yang Lite-nya itu pakai micro USB. Jadi untuk Mi A2 biasa ini kalian bakal diberi kayak sambungan headset tipe USB-C ya, itu nempel untuk headsetnya ya. Dari sisi lagi ya, jelas banget berbeda jika Mi A2 ini memang lebih membulat sempurna kayak iPhone untuk Mi A2 biasa. Sedangkan untuk Mi A2 Lite ini jujur ini kayak sedikit mengotak gitu ya, sedikit mengotak. Jadi kalau menurut Repri ya, ini persepsi Repri jujur,
di tangan itu lebih nyaman menggenggam Mi A2 biasanya. Itu sih, mungkin karena bentuknya itu yang membulat sempurna gitu, jadi enak aja digenggam gitu ya. Kemudian perbatasan antara layar dan bodi Mi A2 itu ada kayak motif mengkilat aluminium di amplas gitu ya. Kemudian sedangkan untuk LED-nya itu polos, nggak ada motif seperti itu. Jadi itu perbedaan yang Repri temukan antara kedua HP ini. Tergantung selera kalian mau pilih yang mana antara kedua HP ini. Hai, selamat datang kembali di channel Repri. Oh, itu hidungnya. Ini channel ini khusus Repri buat video reaction Repri dan vlog Repri. Untuk layar, kedua HP ini sama-sama pakai panel IPS ya. Untuk style layar jelas banget berbeda. Untuk Mi A2 ini pakai style Infinity Display Samsung gitu ya. Sedangkan untuk yang LED-nya itu pakai style poni di bezel atasnya. Kemudian jika dilihat di sudut layar itu jelas banget sudut yang LED-nya itu lebih membulat ya. Sedangkan untuk yang Mi A2 biasa itu lebih mengotak. Dan untuk kualitas layar nggak perlu ditanya lagi ya, karena jelas beda harga, jadi bakal jelas ya untuk yang Mi A2 biasa itu bakal lebih baik dibanding yang ini ya. Tapi ini bukan perbandingan ya, tapi memang kenyataannya. Jadi kita nggak perlu membahas hal itu, membahas kualitas layar, cuman kita bahas perbedaan desainnya aja ya. Dan untuk referensi kalian aja ya, jadi kalau dalam keadaan mati, ini dalam keadaan mati itu layar LCD-nya itu berbeda ya. Karena pada saat mati itu LCD-nya Mi A2i ya itu bakal lebih hitamnya itu lebih pekat. Sedangkan untuk yang LED-nya itu terlihat lebih luntur hitamnya. Jadi untuk yang LED ini mudah banget kita membedakan mana bezel dan mana LCD-nya. Itu perbedaannya. Oke, kita bahas tampilan dulu ya guys. Nah, tampilannya itu flat tanpa kostumisasi karena ini murni Android bukan MIUI yang fun dan smooth. Jadi itu perbedaannya yang perlu kalian ketahui ya. Tapi walau tampilan kedua HP ini flat dan terkesan nggak menarik, tapi Android yang dipakai kedua HP ini lebih sigap menerima update terbaru dari versi Android selanjutnya dibanding Android yang sudah diracik oleh brand. Itu kelebihan dari Android murni ini. Jadi tampilan flat yang ala kadarnya ini diberikan oleh kedua HP ini memberikan kelebihan yang cepat dapat update OS ketimbang Android yang sudah dikostumisasi oleh brand itu sendiri. Kemudian untuk kinerja jelas ya nggak perlu dibahas lagi, jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera kalian dan juga budget kalian aja. Yap, untuk tampilan kamera, karena ini Xiaomi, mungkin Xiaomi nggak mau sampai gimana ya, sampai rasa Xiaomi-nya tuh hilang begitu saja walaupun ini pakai Android murni. Jadi tampilan kameranya ini memang benar-benar khas kameranya milik Xiaomi ya, bukan kamera Android murni yang flat dan nggak menarik gitu. Mengoperasikannya sangat simple, tinggal kalian geser ke kiri atau ke kanan, itu seperti mengoperasikan kameranya iPhone. Dan kemudian untuk fitur, kedua HP ini memang benar-benar sama persis fitur yang diberikan walaupun harganya jauh berbeda. Nggak kayak biasanya HP jika beda harga, walau satu brand fitur yang harganya lebih murah itu pasti lebih sedikit dibanding yang lebih mahal. Tapi untuk Xiaomi ini tetap adil. Jadi Xiaomi yang harganya lebih mahal dan lebih murah seperti ini, itu tetap sama jumlah fiturnya itu loh. Jadi jangan khawatir lah kalian untuk masalah kamera antara kedua HP ini mau pilih yang mana antara kedua HP ini ya. Oke, untuk hasil foto ya, yang pertama ini berfoto menghadap sumber cahaya. Hal pertama yang Repri temukan perbedaannya itu dari posisinya. Untuk Mi A2 biasa ini lebih zoom out gitu ya, dibandingkan yang LED-nya itu terlalu zoom in. Jadi gimana ya, kayak ngeplek muka Repri itu full gitu ya untuk Mi A2, padahal ini sama berdekatan bersebelahan HP-nya itu. Dan kemudian ada perbedaan lagi dari komposisi warna, di mana Mi A2 itu lebih kaya warna atau mungkin bisa dibilang bersaturasi tinggi, sedangkan untuk yang LED-nya itu lebih low saturasi, serta warnanya itu terlihat lebih kelam gitu ya. Perpotong belakang sumber cahaya serupa saja kayak sebelumnya. Perbedaan pada zoom dan komposisi warna saja.
serta berfoto menyamping sumber cahaya juga hasilnya tetap serupa. Jadi dua itu perbedaan kamera depannya ya. Kemudian kamera belakangnya itu jelas pada pencahayaan. Kalau Rapri temukan ini ya, untuk Mi A2 itu lebih terang ya, menghasilkan foto, sedangkan untuk yang lightnya itu sedikit lebih redup. Foto keduanya itu sama aja, perbedaannya di pencahayaan. Untuk mode bokehnya juga hasilnya bakal lebih ngeblur di Mi A2 biasa ya, yang dibandingkan yang lightnya itu kurang blur gitu ya. Untuk foto makronya sama saja, perbedaannya dari pencahayaan antara kedua foto ini itu. Kemudian untuk hasil video recording ya, untuk kamera depan sepertinya hampir serupa perbedaannya kayak hasil foto ya. Berbeda pada zoom in dan zoom outnya, serta komposisi warna yang lebih condong di saturasi yang berbeda, sama seperti hasil fotonya. Kemudian untuk kamera belakang yang Rapri temukan ini, perbedaannya itu jelas banget terlihat pada saturasinya. Jadi terlihat jika untuk Mi A2 yang biasa itu lebih tinggi saturasinya, sedangkan untuk yang lightnya itu lebih low saturasinya. Yap, jadi kita bisa lihat ya, jika spesifikasi kamera sama, walaupun sama brand itu tidak menjamin kualitas yang sama. Apalagi beda brand pasti berbeda. Makanya sekarang brand berlomba-lomba menyediakan live demo dengan tujuan konsumen bisa langsung melihat kualitas produk mereka. Karena sekarang brand itu sudah tahu dan sudah menyadari bahwa konsumen itu sangat cerdas. Konsumen saat ini itu lebih mencari kualitas terlebih dahulu dibanding spesifikasi. Jadi setelah konsumen lihat kualitasnya, baru langsung konsumen bertanya spesifikasinya. Jadi itu penyebabnya. Karena hakikatnya sih spesifikasi sama itu belum tentu memberikan kualitas serta kinerja yang sama. Jadi itu alasannya. Jadi jika kalian mau pilih kedua HP ini, silahkan kalian pilih sesuai budget kalian terlebih dahulu. Nah, namun jika kalian nggak masalah dengan masalah budget, kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Mau yang style layar infinity display atau berponi, semua tergantung selera kalian dan kebutuhan kalian. Ya, sekian video dari Rapri. Jika kalian suka dengan video Rapri ini, kalian bisa like dan beri saran ya. Sedangkan jika kalian tidak menyukai video Rapri ini, kalian bisa dislike dan berikan kritik. Dan misalnya kalian membutuhkan informasi terbaru dari Rapri dan hiburan terbaru dari Rapri, kalian bisa subscribe channel YouTube Rapri. Sekian dari Rapri. Salam.